Apakah Anda mulai sulit membaca koran, meski cahaya sudah terang? Huruf tampak menari, wajah cucu terasa kabur, dan lampu kendaraan di malam hari menyilaukan mata? Hati-hati, itu bukan sekadar tanda usia. Itu adalah peringatan bahwa mata Anda sedang lelah dan mulai rusak dari dalam. Bila dibiarkan, kabut kecil hari ini bisa berubah menjadi kegelapan selamanya. Saya, Dr. Budi Hartono, telah 30 tahun membantu ribuan orang tua di Indonesia menunda, bahkan membalikkan kabur pada matanya, tanpa operasi, tanpa obat mahal, hanya dengan perubahan sederhana setiap hari. Mata tidak bisa diganti, tapi bisa dipulihkan. Tubuh Anda masih mau sembuh, asalkan diberi yang benar. Hari ini saya akan membagikan 10 langkah nyata untuk menjaga dan mengembalikan penglihatan agar tetap jernih sampai usia 70-80 tahun. Mulai dari satu gelas jus sederhana di dapur Anda, hingga kebiasaan kecil yang mengaktifkan saraf penglihatan tanpa alat apapun. Dan di akhir video, saya akan bocorkan satu rahasia yang hampir tidak diketahui dokter mata manapun. Rahasia alami agar mata tetap terang bahkan di usia senja. Pegang pensil atau catatan Anda. Karena setiap menit dari video ini bisa jadi penyelamat penglihatan Anda. Tekan tombol subscribe di channel Zulfa Hartati dan tulis angka 10 di kolom komentar. Jika Anda siap memulai perubahan hari ini. Tahukah Anda, satu sayuran sederhana bisa menjadi pelindung mata paling kuat? Ya, wortel. Sayur oren yang manis ini bukan sekadar lauk, tapi penyelamat bagi jutaan orang yang mulai kehilangan kejernihan penglihatannya. Di dalam setiap potongan wortel, tersimpan beta-karoten, zat yang diubah tubuh menjadi vitamin A, bahan bakar utama bagi sel-sel retina Anda. Tanpa cukup vitamin A, mata kesulitan menangkap cahaya. Itulah sebabnya banyak lansia mulai sulit melihat di malam hari. Huruf tampak samar, lampu tampak pecah, dan mereka mengira itu hanya karena umur. Padahal bukan. Vitamin A ibarat minyak bagi lampu. Tanpanya, cahaya meredup dan retina pun cepat rusak karena kering dan kelelahan. Dengan mengonsumsi wortel setiap hari, Anda sedang memberi makan saraf penglihatan agar kuat kembali. Saya pernah menangani Ibu Rini, usia 68 tahun. Beliau datang dengan keluhan tidak bisa membaca Al-Quran di malam hari. Setelah saya sarankan jus wortel setiap pagi selama 2 minggu, beliau terkejut. Huruf-huruf mulai tampak jelas. Dan matanya tidak cepat perih lagi saat membaca lama. Cara paling mudah, rebus 3 batang wortel atau blender bersama sedikit air dan madu alami. Minum di pagi hari sebelum sarapan. Jika dilakukan rutin, retina akan mendapat cukup beta-karoten untuk memperkuat rodopsin, protein yang membuat Anda bisa melihat jelas meski cahaya redup. Ingat, bukan kacamata yang membuat mata sembuh, tapi kebiasaan kecil yang memberi gizi pada penglihatan. Mulai besok pagi, sediakan 1 gelas jus wortel di meja Anda. Karena wortel bukan sekadar sayur, tapi pelindung cahaya hidup Anda. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang benar-benar siap menjaga matanya sejak hari ini. Jika wortel menjaga cahaya malam, maka sayuran hijau menjaga ketajaman siang hari Anda. Bayangkan retina Anda seperti kamera. Di tengahnya ada bagian paling berharga bernama makula, tempat di mana warna dan detail tajam terbentuk. Namun, makula sangat rentan rusak karena usia, cahaya biru dari gawai, dan pola makan yang miskin nutrisi. Ketika makula melemah, warna tampak kusam, garis lurus tampak bergelombang, dan membaca jadi semakin sulit. Untungnya, alam memberi kita 2 pelindung kuat, lutein dan zeaxanthin. Keduanya banyak terdapat pada sayuran berdaun hijau seperti bayam, daun kelor, kangkung, atau daun singkong muda.
Dua zat ini bekerja seperti kacamata alami di dalam mata, menyaring cahaya berlebihan dan melindungi sel retina dari radikal bebas. Penelitian menunjukkan orang yang rutin makan sayuran hijau memiliki risiko lebih rendah mengalami degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Saya selalu mengatakan pada pasien saya, semakin hijau piring Anda, semakin terang dunia yang Anda lihat. Bagaimana cara memulai? Sederhana, rebus atau tumis ringan bayam, tambahkan sedikit minyak kelapa murni agar vitamin mudah terserap. Hindari menggoreng dengan minyak sisa, karena justru mengubah antioksidan menjadi racun bagi mata. Pak Rahman, 65 tahun, awalnya sering silau dan sulit membaca papan petunjuk jalan. Setelah mengganti kebiasaan makannya, sayur hijau setiap siang selama 1 bulan, ia berkata, sekarang warna terlihat lebih hidup, Dok. Jangan tunggu sampai kabur datang. Mulailah isi piring Anda dengan hijau alami hari ini. Karena sayuran hijau bukan sekadar makanan, tapi benteng bagi penglihatan. Jika Anda setuju dengan cara sederhana ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap menjadikan sayur hijau teman setiap hari. Apakah mata Anda sering terasa kering, perih, atau berair saat membaca lama? Itu tanda bahwa mata kekurangan kelembapan dan antioksidan. Dua makanan yang paling sederhana, tapi sering diabaikan, bisa membantu. Labu kuning dan pepaya. Keduanya mengandung karotenoid, beta-karoten, dan vitamin C. 3 senjata alami untuk melindungi jaringan halus di retina. Beta-karoten memperkuat sel penglihatan, sementara vitamin C menjaga aliran darah halus di sekitar mata agar oksigen tercukupi. Hasilnya, mata terasa segar, tidak cepat panas, dan penglihatan lebih jernih. Bayangkan warna oranye lembut dari labu dan pepaya. Itulah tanda bahwa di dalamnya tersimpan pigmen pelindung cahaya. Setiap suapan membantu melawan oksidasi yang membuat pandangan buram. Cara terbaik mengonsumsinya, rebus potongan labu kuning sampai empuk, atau jadikan bubur lembut untuk sarapan pagi. Sementara pepaya matang bisa dimakan langsung setiap sore. Gabungan keduanya memberi keseimbangan sempurna antara vitamin A dan vitamin C. Saya ingat Ibu Lestari, 70 tahun, yang mengeluh matanya sering kering dan terasa seperti ada pasir. Setelah rutin makan pepaya dan labu setiap hari selama 3 minggu, ia berkata dengan senyum lebar, "Sekarang mata saya tidak perih lagi, Dok. Saya bisa membaca doa tanpa berkedip lama. Tidak perlu obat tetes mahal. Cukup isi meja makan Anda dengan warna cerah dari alam. Semakin berwarna piring Anda, semakin kuat dinding pertahanan mata Anda. Ingat, warna oranye dan kuning di dapur Anda adalah warna kesehatan retina. Mulai hari ini, jadikan pepaya dan labu teman sarapan Anda. Jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar siap memulihkan matanya lewat makanan alami ini. Banyak orang tidak sadar bahwa mata yang kering, mudah lelah, atau berair. Seringkali bukan karena usia, tapi karena kurang lemak baik. Ya, mata Anda membutuhkan omega 3, lemak sehat yang menjaga retina tetap lembab dan lentur. Dan sumber terbaiknya bukan dari suplemen mahal, tetapi dari ikan laut kecil seperti ikan kembung, sarden, tongkol, atau ikan teri. Ikan-ikan ini mengandung DHA dan EPA, dua komponen utama pembentuk retina dan saraf penglihatan. Ketika tubuh kekurangan omega 3, sel-sel mata menjadi kaku, aliran darah ke retina melambat, dan produksi air mata menurun. Akibatnya, mata cepat kering, penglihatan mudah buram, dan muncul rasa seperti terbakar setiap kali menatap layar. Coba perhatikan, orang yang rutin makan ikan laut 3 kali seminggu lebih jarang mengeluh mata kering atau silau berlebihan.
bukan kebetulan. Itu karena lemak baik dari ikan menjaga pembuluh darah halus di mata tetap lentur dan lancar. Saya pernah memeriksa Pak Darto, usia 67 tahun, yang setiap sore matanya terasa panas dan pedih. Setelah saya sarankan makan ikan kembung panggang 2 kali seminggu dan tambahkan minyak kelapa murni di lauknya, hanya dalam 2 minggu ia berkata, "Sekarang mata saya tidak perih lagi, Dok. Melihat layar TV pun terasa nyaman." Mulailah dari yang sederhana. Pilih ikan laut kecil yang segar, panggang atau kukus tanpa minyak berlebihan. Jangan goreng hingga kering, karena omega-3-nya bisa rusak. Ingat, makan ikan kecil hasilnya besar untuk penglihatan. Satu porsi kecil hari ini bisa menjaga mata Anda tetap basah dan hidup. Jika Anda percaya pada kekuatan makanan laut alami ini, tulis angka 4 di kolom komentar sekarang juga, agar saya tahu siapa yang siap mulai makan ikan demi mata yang sehat dan cerah. Tahukah Anda, di Anda Mampau, yuk, ada satu makanan yang kecil, murah, tapi mampu memperkuat mata lebih baik daripada suplemen mahal. Itu adalah telur ayam kampung. Banyak orang hanya melihat telur sebagai sumber protein, padahal di balik kuning lembutnya tersimpan lutein, zeaxanthin, dan seng, zinc. 3 zat penting yang bekerja menjaga ketajaman penglihatan. Lutein dan zeaxanthin membantu menyaring cahaya berlebih dan melindungi retina dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara seng berperan seperti pengantar vitamin A agar bisa masuk ke dalam retina dan bekerja memperkuat sel penglihatan. Tanpa seng, vitamin A tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Itulah mengapa orang yang sering makan telur kampung biasanya lebih jarang mengalami rabun senja atau silau berlebihan. Saya selalu bilang pada pasien, jangan takut kolesterol dari telur. Takutlah kekurangan nutrisi untuk mata. Saya teringat Ibu Marni, 66 tahun. Beliau mengeluh matanya cepat kabur saat membaca doa. Setelah saya anjurkan makan 1 butir telur kampung rebus setiap pagi, hanya dalam 3 minggu, beliau datang sambil tersenyum. Huruf di mushaf sekarang terlihat jelas lagi, Dok. Cara terbaik, rebus telur hingga matang sempurna, hindari menggoreng dengan minyak berulang. Bisa dikombinasikan dengan sayur hijau atau semangkuk bubur hangat. 1 butir telur setiap pagi cukup untuk menjaga pasokan lutein dan seng. Ingat, bukan harga mahal yang menentukan hasil, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Telur kampung adalah teman terbaik mata Anda di usia senja. Mulai besok pagi, rebus 1 butir dan makan perlahan. Nikmati rasanya sambil ingat, setiap suapan kecil ini sedang memperkuat cahaya penglihatan saya. Jika Anda setuju dengan rahasia sederhana ini, tulis angka 5 di kolom komentar sekarang. Saya ingin tahu siapa yang siap menjaga matanya mulai dari sarapan besok. Tidak semua lemak itu buruk. Ada lemak yang justru menjaga mata tetap muda dan kuat. Lemak dari alam, bukan dari gorengan berulang. Sumbernya sangat dekat. Kacang tanah sangrai, biji labu, dan minyak kelapa murni. Makanan sederhana ini kaya vitamin E dan lemak tak jenuh, yang berfungsi melindungi pembuluh darah halus di sekitar retina. Setiap hari, mata Anda menerima paparan cahaya, debu, dan radikal bebas. Jika tidak ada pelindung, sel-sel retina akan cepat aus dan menurun fungsinya. Disinilah vitamin E bekerja. Ia bertindak sebagai tameng yang menetralkan serangan oksidatif dan menjaga aliran darah ke mata tetap lancar. Saya pernah memeriksa Pak Slamet, 69 tahun, yang matanya sering berkunang-kunang setelah menatap layar lama. Ia mulai menambahkan 1 sendok kecil minyak kelapa murni ke sayur pagi dan segenggam kacang tanah sangrai setiap sore. 3 minggu kemudian, ia berkata, "Mata saya tidak cepat pegal lagi, Dok. Sekarang rasanya lebih segar." Cara mudah melakukannya.
tambahkan sedikit minyak kelapa murni ke dalam sayur rebus atau sup bening. Atau taburkan biji labu di atas bubur atau nasi hangat. Tidak perlu banyak. Cukup 1 sendok kecil setiap hari sudah cukup untuk menjaga elastisitas pembuluh mata. Ingat, sedikit lemak baik bisa membawa banyak cahaya baik. Lemak sehat bukan musuh, tapi sahabat penglihatan Anda. Mulai hari ini, ganti minyak goreng sisa dengan minyak kelapa murni dan simpan segenggam kacang lokal di meja Anda. Karena kebiasaan kecil ini bisa membuat mata Anda tetap terang hingga usia lanjut. Jika Anda setuju dengan kebiasaan sederhana tapi kuat ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap mengganti minyak jenuh dengan minyak sehat demi mata yang jernih setiap hari. Banyak orang mengeluh matanya kering, panas, atau terasa seperti berpasir. Namun jarang yang sadar bahwa penyebab utamanya seringkali sesederhana kurang air. Mata kita terdiri dari lebih dari 90% air. Setiap kali tubuh kekurangan cairan, lapisan pelindung di permukaan mata ikut menipis. Akibatnya, mata menjadi cepat kering, merah, bahkan perih saat berkedip. Air putih bukan hanya untuk tenggorokan, tapi juga pelumas alami untuk mata. Minumlah sedikit-sedikit, tapi sering, bukan menunggu haus. Cobalah mulai dengan 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas setiap 2 jam, dan 1 gelas sebelum tidur. Kebiasaan kecil ini menjaga kelembapan alami yang membuat mata tetap segar. Namun, ada satu hal lain yang diam-diam merampas kelembapan dan kesehatan mata Anda. Asap rokok. Baik perokok aktif maupun pasif, asap rokok mengandung ribuan partikel kimia yang dapat merusak pembuluh darah halus di sekitar retina dan menurunkan produksi air mata. Saya masih ingat Pak Hasan, 70 tahun, yang matanya sering merah dan pedih tiap sore. Begitu ia berhenti merokok dan mulai rutin minum air putih hangat, dalam 3 minggu ia berkata, "Sekarang mata saya tidak gatal lagi, Dok. Rasanya lebih segar setiap pagi. Lihatlah betapa tubuh bisa pulih jika diberi kesempatan. Tidak perlu obat mahal. Cukup air putih dan udara bersih. Ingat, air menyegarkan mata. Rokok memadamkan cahayanya. Pilih mana yang ingin Anda lihat setiap hari. Kabut karena asap, atau dunia yang jernih karena air kehidupan? Mulai hari ini, bawa botol air kemanapun Anda pergi. Dan jika di rumah masih ada asap rokok, sekaranglah saatnya berkata, cukup. Jika Anda setuju bahwa air putih adalah obat terbaik, tulis angka 7 di kolom komentar sekarang. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar siap meninggalkan asap demi mata yang bersih dan terang. Tahukah Anda, mata juga punya otot, dan otot itu bisa lelah. Seperti kaki yang pegal setelah berjalan jauh, mata pun akan cepat letih jika tidak pernah dilatih. Kelelahan otot mata membuat pandangan mudah buram, sulit fokus, bahkan menimbulkan sakit kepala. Kabar baiknya, Anda bisa memperbaikinya hanya dalam 5 menit setiap hari dengan senam mata sederhana tanpa alat, tanpa biaya. Langkah pertama disebut palming. Gosok kedua telapak tangan hingga hangat, lalu tempelkan perlahan di atas mata tertutup selama 30 detik. Rasakan kehangatan menenangkan dan gelap yang membuat otot mata beristirahat. Latihan ini membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan ketegangan saraf. Langkah kedua, kedip 10 kali setiap jam. Kedengarannya remeh, tapi kedipan teratur membantu menyebarkan air mata alami, menjaga mata tetap lembab dan bersih dari debu halus. Langkah ketiga, gerakan bola mata perlahan ke 8 arah, atas, bawah, kiri, kanan, dan serong. Gerakan lambat dan terkontrol ini memperkuat otot penggerak mata serta meningkatkan koordinasi antara mata dan otak. Dan terakhir, latihan fokus dekat jauh. Pegang jari di depan wajah,
fokuskan pandangan selama 5 detik, lalu alihkan pandangan ke benda jauh dan tahan 5 detik lagi. Ulangi beberapa kali untuk melatih kelenturan lensa mata. Saya pernah mengajari Ibu Sri, 65 tahun, yang sering merasa pusing setiap kali membaca lama. Setelah 2 minggu rutin senam mata setiap pagi, beliau berkata, "Sekarang mata saya lebih ringan, Dok. Tidak cepat berair lagi. Ingat, gerakkan mata Anda. Hidupkan kembali otak Anda. Karena setiap kali mata bergerak, sirkulasi darah ikut mengalir segar." Mulai malam ini, sebelum tidur, coba lakukan 3 gerakan kecil itu. Hanya 5 menit saja. Dan rasakan bedanya saat bangun esok pagi. Mata terasa ringan, penglihatan lebih jelas. Jika Anda masih bersama saya sampai di sini, tulis angka 8 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap melatih matanya mulai malam ini juga. Banyak orang tidak sadar, penglihatan yang kabur atau mudah lelah bukan hanya karena mata lemah, tapi karena aliran darah ke kepala terhambat. Dan penyebab paling sering, leher kaku dan bahu tegang. Coba ingat, berapa lama Anda menunduk menatap ponsel setiap hari, atau duduk membungkuk saat membaca koran? Kebiasaan kecil itu membuat otot leher menekan pembuluh darah yang seharusnya membawa oksigen dan nutrisi ke mata. Akibatnya, mata cepat lelah, kepala terasa berat, dan pandangan menjadi kabur di sore hari. Untuk mengatasinya, lakukan peregangan sederhana ini. Duduk tegak, tarik napas dalam-dalam. Putar kepala perlahan ke kanan, tahan 5 detik, lalu ke kiri. Ulangi 3 kali. Kemudian miringkan kepala ke bahu kanan, tahan 5 detik, lalu ke bahu kiri. Rasakan otot leher yang menegang mulai melunak. Anda juga bisa melakukan gerakan bahu berputar ke belakang dan ke depan untuk melancarkan sirkulasi darah di sekitar leher dan punggung atas. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja, saat menunggu air mendidih atau sebelum tidur. Saya ingat Pak Wibowo, 72 tahun, yang sering mengeluh pandangannya berbayang setelah membaca lama. Setelah saya ajarkan gerakan peregangan leher setiap pagi, hanya 2 minggu kemudian ia berkata, "Sekarang saya tidak pusing lagi, Dok. Kepala lebih ringan dan mata lebih segar." Ingat, leher yang longgar membuat mata terang. Darah yang lancar adalah bahan bakar bagi penglihatan yang jernih. Mulai sekarang, setiap kali merasa tegang di pundak, berhenti sejenak, tarik napas, dan gerakkan leher pelan. Langkah kecil, hasil besar. Jika Anda setuju bahwa tubuh dan mata harus bekerja bersama, tulis angka 9 di kolom komentar sekarang juga. Saya ingin tahu siapa yang siap memulai kebiasaan kecil ini hari ini. Mata kita bukan mesin, ia juga butuh waktu untuk istirahat dan memperbaiki dirinya sendiri. Sayangnya, banyak orang lansia sekarang tidak pernah benar-benar membiarkan matanya beristirahat. Sepanjang hari menatap layar ponsel, televisi, atau lampu terang, lalu malamnya tidur larut karena tontonan atau pesan WhatsApp yang tak ada habisnya. Akibatnya, sel retina tidak sempat pulih. Mata terasa berat, penglihatan makin kabur, dan cahaya tampak seperti meledak. Salah satu musuh terbesar penglihatan zaman ini adalah cahaya biru, blue light. Cahaya ini berasal dari layar HP, laptop, dan TV yang bisa menembus retina dan merusak sel peka cahaya secara perlahan. Kita tidak bisa melihat efeknya hari ini, tapi dalam beberapa tahun, kerusakan itu bisa menyebabkan degenerasi makula dan penglihatan kabur permanen. Namun, kabar baiknya, Anda bisa melindungi mata mulai malam ini juga. Caranya sederhana, matikan layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gunakan mode malam, night mode, di ponsel, atau pasang filter cahaya biru bila perlu. Dan yang paling penting, tidurlah cukup 7 jam setiap malam. Saat Anda tidur, tubuh bekerja diam-diam. Aliran darah meningkat ke retina,
Sel-sel memperbaiki diri, dan sistem saraf mata menenangkan diri dari stres cahaya sepanjang hari. Saya masih ingat Ibu Yuliani, 68 tahun, yang matanya sering berkunang dan terasa kering di pagi hari. Setelah ia berhenti bermain ponsel setelah jam 8 malam dan tidur lebih awal selama 2 minggu, ia tersenyum. Sekarang bangun pagi mata saya jernih, dok. Tidak berat lagi. Ingat, tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan untuk melihat dunia lebih jelas. Matikan layar lebih cepat, dan biarkan malam bekerja menyembuhkan penglihatan Anda. Jika Anda setuju dengan kebiasaan sederhana ini, tulis angka 10 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap menutup mata lebih cepat demi membuka hari dengan pandangan yang lebih terang. Sahabat sehat, kita sudah belajar 10 langkah alami untuk menjaga dan memulihkan penglihatan di usia lanjut. Mulai dari wortel yang memberi vitamin A, sayuran hijau pelindung makula, labu dan pepaya yang melembabkan mata, ikan laut kecil kaya omega 3, hingga telur kampung, kacang lokal, dan minyak baik yang menutrisi saraf penglihatan. Kita juga tahu pentingnya air putih, senam mata sederhana, posisi tubuh yang benar, dan tidur cukup jauh dari cahaya biru. Semua langkah ini bukan teori rumit, tapi kebiasaan nyata yang bisa dilakukan siapapun, bahkan mulai hari ini. Tidak butuh obat mahal, tidak butuh operasi, hanya butuh kemauan untuk berubah. Ingat, mata adalah jendela hidup. Dan setiap hari yang Anda biarkan berlalu tanpa perawatan adalah satu langkah lebih dekat pada kabur dan gelap. Tapi kabar baiknya, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mata Anda masih ingin melihat terang. Mulailah dari langkah kecil. Segelas air hangat setelah bangun tidur, 1 gelas jus wortel di pagi hari, dan 5 menit senam mata sebelum tidur. Lakukan itu selama 7 hari, dan rasakan perubahan yang terjadi. Saya, Dr. Budi Hartono, percaya bahwa setiap orang bisa melihat lebih terang bila memberi tubuhnya kesempatan. Besok pagi, mau mulai? Jika jawabannya iya, tulis angka 10 di kolom komentar sekarang juga, dan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mulai mengalami kabur di penglihatannya. Karena mungkin, lewat tindakan kecil Anda hari ini, ada seseorang yang akan bisa melihat dunia lebih terang lagi esok pagi.